Halo semuanya, selamat datang di It's Coaching IG Live ya. Kita tunggu dulu Bu Ayunya. Oke, selamat datang semuanya. Selamat datang Winnie Andriani 2 dan juga Putri underscore Ana. Halo, selamat sore. Winnie Andriani 2. Semoga sehat selalu ya. Halo, selamat sore juga Bu Imro. Halo, selamat sore. Dwi Au sama Ariantika. Halo, selamat sore. Oke, masih ada kendala teknis ya. Ditunggu sebentar karena masih kesulitan untuk bisa bergabung ya Bu Ayunya. Tetap sabar semuanya karena kita akan membahas bersama dengan Bu Ayu. Oke, selamat sore juga Bu Imro. Udah bisa masuk nih Pak Irsya. Selamat siang Bu Ayu, menjelang sore ya. Oke. Gimana kabarnya Bu Ayu? Baik, sehat. Pak Irsyad bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, super sehat. Meskipun di zaman sekarang banyak corona ya Bu Ayu ya. Betul. Meskipun ada corona, tetap kita harus bisa menjaga kesehatan kita. Tetap hidup sehat, mengikuti protokol yang ada dari pemerintah, dan selalu pola hidup sehat ya kita, supaya tetap terjaga kesehatan kita semua. Oke, kita mau mulai ya teman-teman. Selamat sore, selamat bergabung di Kiss Coaching Instagram Live. Hari ini kita akan membahas mengenai tentang bagaimana sih cara melatih motorik halus bagi anak dan juga remaja, khususnya untuk anak yang autis syndrome disorder. Begitu Bu Ayu? Oke, autism spectrum disorder Pak Irsyad, atau ya kita bisa bilang ASD. Iya, maaf, sorry. Ya, oke, kita akan mulai ya. Kita akan membahas dari mana nih Bu Ayu? Oke, nah kita mau langsung bahas nih ya. Selamat sore Ayah dan Bunda, sudah cukup lama ya kita nggak bersua nih ya lewat IG Live. Nah, kami di sini akan sharing-sharing lagi mengenai topik-topik yang bisa kita bahas. Nah, sebelumnya nih kalau Ayah dan Bunda ada ingin tahu, misalnya Kid Coaching coba dong bahas tentang parenting atau misalnya masalah tentang anak atau hal-hal yang lain, bisa
bisa ya untuk menyampaikan kepada kami. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai melatih motorik halus pada anak dan remaja dengan ASD. Nah, seperti yang sudah ayah dan bunda tahu, biasanya anak-anak dengan ASD itu kan memiliki beberapa permasalahan terkait dengan sensori. Nah, di sini akan dikaitkan dengan kemampuan motorik halusnya. Nah, sebenarnya motorik halus itu apa sih? Sensori itu apa sih? Nah, kalau kita akan membahas sensori, sebelumnya kita sudah pernah nih, saya sudah pernah membahas dengan partner saya sebelumnya, yaitu Pak Sauki. Mungkin bisa dicek di IG Live kami atau di IGTV kami. Nah, hari ini saya akan membahas dengan Pak Irsyad mengenai bagaimana melatih motorik halus. Nah, sebelumnya nih, apa sih motorik halus? Karena kan biasanya orang tua itu taunya motorik halus itu kemampuan untuk menulis, terus pegang pensil, gitu ya Pak Irsyad ya? Ya, betul Bu Ayu. Ya, nah, jadi di Kemampuan sini kita motorik akan halusnya, membahas. ya kemampuan motorik halus yang tentunya berhubungan dengan tangan. Ya, Oke. nah kita nanti akan membahas nih motorik halus itu sebenarnya apa sih, terus seberapa luas cakupannya. Nah di sini motorik halus itu adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh anak atau individu untuk menggerakkan anggota tubuhnya yang biasanya nih melibatkan syaraf, tulang, otot, dan sendi untuk melakukan suatu kegiatan yang melibatkan biasanya pada jari-jari tangan. Nah, biasanya kan kalau kita tahu, oh iya kemampuan motorik halus nih pada anak TK atau pada anak SD. Nah, tapi di situ sebenarnya kalau untuk anak atau remaja dengan autism itu mereka akan sangat kompleks karena bisa jadi nih Pak Irsyad, mungkin Iya, ada otot atau mungkin ada bagian yang belum matang nih pada bagian otot atau sendinya sehingga mereka belum bisa bergerak secara optimal. Nah, misalnya nih ya, kalau kita atau orang-orang pada umumnya diminta untuk menggenggam, itu kan bisa ya, menggenggam. Atau misalnya diminta meremas, itu kan kita sudah ya. bisa nih menggerakkan tangan-tangan kita, jari-jari kita. Nah, ini sebenarnya pada beberapa anak dengan ASD, mereka itu kesulitan. Karena nih, ayah dan bunda kalau diperhatikan, biasanya agak kaku ya Pak Irsyad ya. Mereka cenderung kalau Ya. genggam akan genggamnya kaku seperti ini. Kalau misalnya mereka diminta remas, yang sering saya temui adalah mereka remasnya seperti ini. Gitu. Jadi misalnya nih kita kasih stimulasi atau stimulasi sensori dengan tepung atau clay, itu biasanya mereka masih seperti ini. Tapi kalau mereka yang sudah matang, motorik halusnya, mereka udah mulai bisa tuh untuk meremas-remas, meremas seperti ini. Jadi memang pada anak ASD mereka ada permasalahan di biasanya di bagian mungkin di bagian tulangnya, ototnya atau sendi-sendinya, yang mana teman-teman dari fisioterapis yang akan lebih paham seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui nih, kegiatan yang biasanya dilakukan dengan motorik halus. Biasanya nih, Pak Irsyad juga sering ngajarin ya, biasanya itu terkait Iya. dengan kegiatan menggambar, mewarnai. Nah, itu kan bagaimana seorang anak bisa untuk mengarahkan dan menggerakkan pensilnya. Biasanya tuh kalau mereka belum matang motorik halusnya pada anak ASD, misalnya diminta untuk menarik garis. Nah, ketika menarik garis itu masih kesulitan, nah itu nanti tarikannya akan terlihat tuh. Misalnya tarikannya itu misalnya ada garisnya lengkung, itu nanti mereka akan cenderung kaku, lurus seperti itu. Jadi memang ada beberapa masalah pada kemampuan motoriknya seperti itu. Kemudian biasanya nih Pak Irsyad juga sering ya ngajarin yang menggambar dan mewarnai. Itu biasanya gimana nih Pak Irsyad kalau pada anak ASD? Oke, Bu Ayu, terima kasih. Tentunya ya, kepada yang anak ASD, kita perlu tahu dulu bagaimana kemampuan dari anak tersebut, gitu ya. Dari graspingnya, terus kemampuan dia manipulasi tangannya, itu seperti apa. Ya, dari misalkan anaknya tersebut itu dalam menggenggam pensil itu kan bermacam-macam ya. Sebentar, saya contohkan. Wow, nah hari ini Pak Irsyad akan ada beberapa contoh nih ya, yang akan Iya. sangat menarik sekali. Oke, contohnya ada anak yang
menggenggam pensilnya masih seperti ini ya, masih graspingnya seperti ini. Ini kan masih belum bisa langsung mengikuti tulisan dengan baik ya, tapi dia bisa mengikutinya seperti ini. Jadi masih belum kuat untuk memegang pensilnya seperti tripod ini ya. Nah kalau yang seperti ini itu yang sudah bagus, yang sudah bagus. Nanti ada tahapannya Bunda dan Ayah untuk memegang pensil tuh. Terkadang anak awal-awal untuk memegang pensil itu seperti ini. Kemudian nanti yang kedua seperti ini ya, sampai semua jarinya 4. Terus nanti kalau sudah agak bisa 3 jari dan sampai akhirnya bisa tripod. Itu pastinya ada tahap-tahapannya gitu. Seperti itu Bu Ayu. Betul. Nah, oke. Nah, tadi kan sudah ada beberapa kegiatan nih ya yang sudah bisa dilakukan. Terus tadi Pak Irsyad sudah kasih contoh. Nah, sebelumnya nih ya Pak Irsyad biasanya sebelum diajarkan untuk menulis untuk motorik halusnya, biasanya nih kalau kami di Kid Coaching dan mungkin bisa dilakukan juga untuk orang tua di rumah, kalau misalnya anak nih sudah bisa menggenggam. Nah, nanti diajarkan nih tahap selanjutnya. Bisa juga belajar untuk mencapit. Misalnya mencapit apa? Nah, misalnya mencapit itu banyak hal. Kalau misalnya di rumah, biasanya nih yang sering ada adalah jepitan jemuran ya Pak Irsyad ya? Ya, betul. Nah, Jepitan jemuran. jepitan jemuran tuh bisa dipakai untuk latihan menjepit karena itu bisa melatih untuk kekuatan di jari-jari tangan. Tapi kalau jepitan jemuran kan mungkin keras ya. Kalau untuk anak ASD yang masih belum cukup kuat untuk motorik halusnya atau kekuatan ototnya, mungkin bisa dengan jepitan yang untuk kertas. Itu kalau saya merasakan jepitan kertas itu lebih ringan ya Pak Irsyad ya. Betul. Nah, jadi Jepitan kita bisa kertas. coba dengan jepitan kertas. Nanti dijepitnya di mana? Bisa dijepit di kertas atau mungkin di bagian baju dan sebagainya. Jadi kita bisa ajarkan untuk menjepit. Kemudian selanjutnya menggunakan media capitan. Nah, itu bisa juga dilakukan. Jadi anak misalnya pakai yang semacam chopstick ya Pak Irsyad ya, semacam untuk Ya. menjepit misalnya mengambil benda dari satu mangkok ke tempat lain. Nah, itu biasanya kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Nah, ini ada sedikit catatan, sebenarnya untuk aktivitas motorik halus itu sudah mulai ada ketika anak atau bayi itu sejak ada di kandungan. Nah, biasanya tuh mereka sudah mulai tuh ada yang kayak gerakan-gerakan tangan ketika kalau misalnya orang tua cek ya pakai USG gitu. Terus ketika dia lahir, itu dia juga sudah mulai menunjukkan. Karena kalau misalnya gerakannya itu kan misalnya kalau bayi, dia melihat ada jari orang lain, responnya biasanya akan langsung digenggam. Nah, itu salah satu tanda yang bagus karena dia bisa mencoba untuk menggenggam, jadi menggerakkan tangannya, seperti itu. Terus catatan lagi nih, perkembangan untuk motorik halus sendiri, itu biasanya tidak selalu seiring dengan motorik kasar. Kalau untuk anak-anak ASD, ada loh yang motorik kasarnya itu sudah berkembang. Misalnya ketika dicek, oh motorik kasarnya itu berkembang sampai usia misalnya 4 tahun. Tapi kemampuan motorik halusnya masih di tahap menjepit. Itu juga masih ada. Bukannya anak tidak bisa, tapi memang itu belum dioptimalkan. Seperti itu. Makanya kenapa motorik halus itu perlu dibangun dan distimulasi dengan tepat. Karena nih Pak Irsyad, kita sering loh nemu stigma di lapangan. Biasanya tuh seperti ini. Pada beberapa orang tua mereka akan beranggapan, oh nanti anaknya juga bisa sendiri kok. Seperti itu ya Pak Irsyad ya? Iya. Padahal kan harus ada ini juga ya, ada rangsangan gitu, ada pelatihan, pembiasaan. Karena semua itu juga mempengaruhi kemampuan anak dalam melatih motorik halusnya ya. Tidak hanya langsung jadi aja, nggak bisa gitu. Apalagi anaknya ditinggal cuman liatin HP, liatin TV, ya justru malah nanti anaknya santai-santai aja, dia hanya fokus pada TV ataupun HP-nya, sedangkan kemampuan motorik halusnya tidak terasah, tidak terampil, tidak dibiasakan, ya, jadi nanti bisa tertinggal gitu. Makanya tentunya butuh yang namanya bermain bersama anak, gitu, memfasilitasi anak
untuk memperkembangkan motorik halusnya. Seperti itu Bu Ayu. Betul, iya Pak Irsyad, setuju sekali. Apalagi nih ya Pak Irsyad, selama pandemi ini, otomatis kan cara paling simpel untuk menenangkan anak adalah dengan diberikan gadget ya, atau mungkin nonton TV. Iya, Padahal hal tersebut pasti, apa ya, kalau menurut saya pasti butuh batasan lah ya. Karena anak belum bisa ya, tuh untuk menentukan sendiri. Misalnya, aku mau main 5 menit, apalagi pada anak-anak ASD. Jadi memang kalau pada anak-anak ASD, misalnya nih mereka masih bisa terapi, silahkan. Tapi kalau memang ada yang belum bisa melanjutkan terapinya, orang tua di rumah bisa melatih. Nah, untuk latihannya nanti kita akan sharing ya Pak Irsyad ya. Ada apa ya. aja sih yang bisa kita lakukan? Nah, sebelum kita sharing sendiri, kita juga akan ngebahas dulu nih pada anak ASD. Biasanya kalau misalnya kita dari mana sih bisa tahu kok anak itu ada masalah dengan motorik halusnya? Itu biasanya seiring dengan gangguan taktil atau gangguan sensori pada taktilnya. Di sini peran orang tua sangat penting nih, karena orang tua perlu tahu, bukan cuma sekedar nanti anaknya juga bisa, atau nanti distimulasi di rumah aja, sebisanya orang tua. Padahal kalau pada anak ASD, stimulasi motorik halusnya itu perlu tepat. Karena nanti kita akan sharing lagi nih, kalau misalnya motorik halusnya tepat, anaknya bisa berkembang dengan optimal ya Pak Irsyad ya. Ada yang sampai membuat karya ya. Ya, tentu Bu Ayu. Oke, nah di sini apa yang ibaratnya jadi warning atau yang perlu diperhatikan oleh orang tua? Biasanya pada anak-anak yang dia itu kesulitan atau menolak merasakan benda yang ada teksturnya. Misalnya pada benda-benda yang kasar atau halus, dia udah mulai yang mungkin ada tanda-tanda tidak mau, menolak, atau mungkin apa ya, bendanya dibuang atau dan sebagainya. Jadi biasanya kalau kita kasih benda-benda yang ada teksturnya, mereka anak-anak ASD ini biasanya akan langsung menolak, menghindar. Misalnya batu itu kan ada teksturnya ya, batu, kemudian kertas, kemudian tisu dan sebagainya, dan benda-benda lain yang ada teksturnya. Kemudian anak itu juga mungkin ada indikasi atau kecenderungan untuk menolak benda-benda yang lengket. Misalnya kalau Pak Irsyad nih, kalau kami dikit coaching, mungkin nanti Pak Irsyad bisa sharing ya, anak-anak yang menghindari lem. Itu masih banyak ya Pak Irsyad ya? Banyak. Nah, jadi Ini masih pada banyak. benda-benda yang lengket, itu mereka biasanya juga ada indikasi ada permasalahan di sensorinya yang juga bisa mengarah ke motorik halusnya. Kemudian ketika dia harus memegang benda yang mungkin teksturnya seperti lembek gitu, dia juga agak menolak. Misalnya kertas yang dibasahi atau tisu yang dibasahi atau adonan, itu biasanya dia menolak. Kemudian juga ketika dia misalnya habis melakukan aktivitas, kemudian bagian tangannya harus kotor atau basah, atau yang mungkin buat kita itu nanti masih bisa dicuci atau mungkin dibersihkan, tapi dia ada indikasi menolak. Nah, itu orang tua bisa memperhatikan, karena saya menemukan kalau misalnya anak itu ada permasalahan dengan taktilnya pada bagian tangan, itu nanti akan ada kesulitan juga ketika dia harus melakukan aktivitas dengan motorik halus. Jadi gimana kita mau melatih nih? Misalnya kita mau melatih menggenggam, tapi anaknya masih kalau dapat tekstur tuh masih belum bisa. Nah, itu yang biasanya masih jadi catatan seperti itu. Nah, jadi penting sekali ya untuk orang tua melatih motorik halus, karena motorik halus itu bukan cuma sekedar menulis, menggambar, melukis, tapi ada manfaat dari motorik halus yang lainnya. Peran-perannya juga banyak untuk motorik halus. Nanti di sini kita akan sharing ya. Di sini saya akan coba sebutkan dulu apa sih yang menjadi peran penting dari motorik halus. Nah, kalau menurut saya yang paling penting adalah untuk kemandirian. Kok bisa gitu ya? Karena gini, kalau misalnya anak itu sudah bisa menggerakkan tangannya, dia akan bisa lebih bergerak atau beraktivitas secara mandiri. Tapi kan bergerak di kaki ya, nah, atau di tubuh. Tapi kan kita juga menggunakan tangan. Misalnya pada anak ASD, kalau misalnya dia sudah bisa memampukan motorik halusnya, itu untuk kemandirian, kalau anak, dia bisa buka pintu.
Jadi setidaknya dia bisa masuk ruangan, keluar ruangan, dan yang paling penting masuk toilet sendiri dan keluar toilet sendiri. Karena nanti ketika dia dewasa dia akan sangat membutuhkan itu. Harus ke toilet sendiri, harus dimulai dengan membuka pintu seperti itu. Kamu padahal kelihatannya sepele ya Pak Irsyad ya, buka pintu ya. Iya, Ya, buat iya, kita mungkin itu itu adalah kan hal yang penting. sepele. Ya, betul. Tapi kalau buat anak ASD, itu memang menurut saya ada yang masih kesulitan untuk membuka pintu. Karena itu kan mulai dari harus genggam, kemudian putar. Ada yang harus apa namanya, diturunkan ke bawah seperti itu. Jadi memang itu pada anak ada yang masih kesulitan seperti itu. Kemudian kemandirian lain itu apa sih? Misalnya untuk memegang benda, mengambil benda, misalnya dia harus mengambil piringnya atau mengambil gelasnya. Kalau dia tidak mampu untuk tidak kuat di bagian tangan atau di bagian otot-otot tangan, nanti dia nggak akan bisa untuk pegang gelas, ambil gelas nggak bisa. Jadi untuk minum mungkin belum bisa juga seperti itu. Jadi manfaat dari motorik halus juga bisa untuk kemandirian seperti itu. Kalau dari Pak Irsyad mungkin ada tambahan? Ya betul Atau banget ada yang dari mau Bu Ayu. di-sharing manfaat motorik halus untuk kemandirian? Ya, tentunya tadi sudah banyak disebutkan ya oleh Bu Ayu. Saya sepakat sama dengan Bu Ayu, terutama yang untuk kemandirian ya, karena sangat penting banget untuk bisa mandiri itu dengan mematangkan dulu motorik halusnya anak tersebut ya. Jadi tadi bisa buka pintu sendiri, terus bisa makan sendiri. Tentunya anak tuh bakal termotivasi untuk apa yang dia inginkan, dia bisa melakukan tersebut. Jadi dia ingin melakukan sesuatu aktivitas itu tidak perlu dibantu oleh orang tua. Kan ada tuh anak yang memang uh, ingin melakukan sendiri, tidak mau diganggu orang tua karena dia pengen punya kepuasan sendiri gitu kan. Dia bisa merasakan wah saya ini bisa gitu tanpa bantuan orang lain. Itu juga bisa memberikan manfaat bagi anak tersebut bahwa dia itu saya bisa gitu. Saya bangga dengan dirinya sendiri gitu. Begitu Bu Ayu. Ya, terima kasih sharingnya Pak Irsyad ya. Nah, selain untuk aspek kemandirian, ini juga bisa membantu dan juga berperan di aspek kemampuan bantu diri. Nah, kalau misalnya anak itu nanti sudah tumbuh menjadi remaja, jadi sudah mulai dia menjadi remaja ASD atau misalnya pra remaja ASD atau masih di umur 9-10 tahun yang masih kanak-kanak akhir ya. Jadi anak-anak dengan ASD atau remaja dengan ASD bisa memiliki kemampuan bantu diri. Misalnya seperti apa? Makan. Makan itu kan dia harus menggerakkan ya, harus menggerakkan sendok, harus menyendok, harus mengangkat ke mulut. Itu suatu proses yang mungkin buat orang seperti kita atau orang lain itu suatu hal yang mudah gitu kan, tinggal diangkat sendoknya. Padahal kalau untuk anak ASD atau remaja ASD yang masih belum kuat di bagian otot-otot atau di bagian tangannya, itu mereka akan kesulitan. Jadi untuk bisa menggerakkan mulai dari lengan sampai ke dalam pergelangan, kemudian tangan dan jari-jari, itu merupakan suatu aktivitas yang sangat mungkin kompleks ya untuk mereka yang belum matang di motorik halusnya. Jadi di situ mereka akan kesulitan untuk bisa menyendok atau makan sendiri. Jadi masih dibantu. Kalau misalnya masih sering menemukan remaja ASD masih dibantu makan, bisa jadi karena memang ada belum kematangan di motorik halusnya atau di bagian otot-otot di tangannya seperti itu. Jadi dengan kita latih motorik halus anak ASD sejak kecil, sejak dini, kita akan bisa membantu mereka untuk melatih bantu dirinya. Makan, kemudian berpakaian, kemudian mencuci tangan, kemudian menggunakan benda-benda nih kayak seperti yang di center kami itu ada anak ASD yang memang dia sudah matang untuk kemampuan motorik halusnya sudah bagus. Jadi dia sudah bisa tuh untuk masak. Nah, jadi dia udah bisa masak sendiri. Kemudian dia pakai pisau, kemudian menyiapkan makanannya, meal prep, masak dan sebagainya. Jadi kalau anak-anak atau remaja yang sudah matang untuk motorik halusnya, kemampuan bantu dirinya akan lebih terbangun, akan terbentuk seperti itu. Jadi dia bisa mengoptimalkan potensinya. Barangkali memang dia berpotensi untuk menjadi seorang koki. Dia bisa masak
Karena memang sejak awal selain tertarik, dia juga mampu seperti itu. Jadi dia menjadi remaja yang berdaya, orang dewasa yang berdaya, seperti itu. Kalau dari Pak Irsyad, dari kemampuan bantu diri, ada yang mau di-sharing? Kalau dari alat bantu diri ya tadi kan dari Bu Ayu bisa masak ya. Kalau yang Iya. laki-lakinya ya contohnya misalkan nanti udah bisa apa putar-putar skrup dan lain-lainnya dia bisa merakit sesuatu loh, bisa merakit robot, nah, bisa merakit suatu misalkan kayak motor-motoran, dia juga bisa membuat karya gitu. Tentunya sangat bermanfaat bagi anak-anak ASD ya. Oke, betul. Nah, yang tadi saya sharing itu anak laki-laki Pak Irsyad. Jadi dia laki-laki bisa masak, perempuan bisa masak. Nah, meskipun dia ASD, tapi dia sangat bagus untuk motorik halusnya. Kemudian kalau mungkin nih anak laki-laki yang mau diajarkan kegiatan lain, misalnya merakit ini ya, apa namanya alat-alat rumah tangga. Misalnya kalau yang kita tahu kan ada tuh rak atau misalnya lemari atau misalnya benda-benda yang lebih kecil, itu kita bisa minta anak untuk bantu merakit seperti itu. Karena kalau misalnya dia ASD bukan berarti dia tidak berdaya seperti itu. Nah, di sini nih kita akan masuk di aspek selanjutnya yang berperan penting dari motorik halus. Itu adalah kegiatan belajar atau akademik yang biasanya orang tua paling sering ya Pak Irsyad ya sering bilang kapan nih bisa nulis, kapan ya anak saya bisa untuk apa namanya menggambar dan sebagainya. Nah, jadi ayah dan bunda, ketika anak itu belum matang untuk motorik halusnya, belum matang juga untuk bagian apa namanya otot-otot tangannya, itu dia akan kesulitan untuk bisa menulis, menggambar atau melukis. Jadi dengan dilatih, kalau dia sudah matang untuk motorik halusnya, pasti dia akan bisa untuk menulis dan juga untuk menggunakan pensil atau gunting seperti itu. Ada tambahan Pak Irsyad atau ada sharing? Oke, cukup Oke. Bu Ayu. Mungkin saya akan Nah, sharing pelatihannya mungkin ya. oke. Pelatihan-pelatihan Ya, sederhana yang untuk pengembangan motorik halus anak-anak ya dan maupun remaja Bu Ayu seperti itu. Tentunya kita sebelum melakukan aktivitas untuk pelatihan motorik halus untuk anak-anak maupun remaja, kita harus ini dulu ya, ada peregangan dulu tangan gitu supaya oke. apa supaya nanti tangannya itu nggak cedera gitu kan, meminimalisir cedera dan juga supaya melenturkan otot-otot yang ada di tangan kita gitu. Seperti apa sih contohnya? Ya mungkin contoh simpelnya seperti ini ya. Kita buka tangan seperti ini. Kita lakukan 8 kali repetisi. Kita contohkan, saya contohkan ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu 1 kali repetisi gitu kan. 1 set ya. 1 setnya jadi 8 kali repetisi pengulangan. Bisa dilakukan 2 kali 2 set ya. Gitu. Terus selain gerakan seperti ini apalagi Pak? Terus kita lakukan seperti ini ya. Yang ini. Tuh. Itu juga 8 kali. Oke. Nah, jadi untuk melenturkan tangannya. Kemudian ada lagi seperti ini, tangannya dibuka. Nah, ini fungsinya supaya bisa melenturkan jari-jari ya, otot-ototnya. Jadi nggak mudah pegal kan karena tiba-tiba kalau misalkan anak-anak tuh ya kalau ada mainan tuh, terutama kalau dia yang suka tiba-tiba ambil itu, main itu, ambil terus menggunakan seperti itu. Karena nggak tidak sadar ya kadang ada yang entah tiba-tiba tegang gitu kan. Nah, kita meminimalisir tersebut ya dengan cara melatihnya dulu seperti yang tadi saya lakukan gitu supaya meminimalisir cedera begitu Pak Ayu. Terus apa sih yang kita lakukan misalkan untuk anak-anak untuk pelatihan motorik halusnya yang paling sederhana yang bisa kita manfaatkan di rumah yang tentunya kita bisa jumpai di setiap rumah tangga yaitu dengan kertas ya. Contohnya kertas ya, kertas apa aja bisa gitu ya. Kita bisa Kertas melatih bekas juga motorik boleh ya halus Pak Irsyad ya? iya, boleh. Pakai kertas tuh. Terus
pakai apa lagi ya, kertasnya kertas bermacam-macam aja deh, mau kertas Pakai HPS, koran. koran. Iya betul Bayu, mau koran, terus pokoknya teksturnya nanti disesuaikan dengan kemampuan anak. Terutama yang awal-awal tuh kita kasih yang tipis aja dulu. Mungkin yang HVS ini cukup tipis ya. Kita bisa sobek-sobek, anaknya nanti kita sobek-sobek gitu kan. Itu buat melatih jari-jarinya tentunya. Terus nanti udah sobek-sobek, tuh anaknya kan pasti, namanya anak tuh kalau dikasih kertas tidak tidak meremas pasti ya paling merobek gitu kan. Ya, pasti senang tuh anak tuh, ini kasih kertas sobek gitu, enggak remas gitu kan. Itu melatih kemampuan motorik halus anak gitu kan. Terus apakah cuma itu aja? Ya tentu nanti kita salurkan gitu kan, supaya nanti jadi ada nilainya gitu. Seperti kita membuat aktivitas apa mozaik atau kolase atau montase. Nah, itu dengan cara sobek-sobek aja gitu kan. Nanti tempel-tempel gitu. Terus di sini juga kan kita pakai lem tuh ya. Pakai lem juga itu kan supaya apa sensorinya juga kan bisa bisa berjalan gitu. Ada tuh yang namanya anak ASD itu masih nggak takut sama lem gitu kan ya, nggak mau pegang lem. Itu ada kan tadi juga dari disebutkan sama Wayu, kan biasanya anak-anak ASD itu tidak suka sama yang teksturnya lengket atau kasar, itu ada. Nah dari situ kita melatih dia, membiasakan dia. Nah Pak, gimana nih kalau anaknya memang nggak mau nih sama lemnya gitu kan, lemnya ini dia langsung nangis, so gitu kan, ada yang tiba-tiba menjerit banyak gitu kan, kasus-kasusnya seperti itu banyak. Nah ya kita contohkan aja dulu gitu kan, jadi kita nggak langsung ini sobek ini lem, nah nggak gitu, jadi kita contohkan gitu kan supaya anak juga melihat, oh itu lagi ngapain ya bapakku atau mamaku atau kakakku kan, karena kita jadi role model gitu ya di dalam rumah gitu kan untuk anak. Kita contohkan nih sobek-sobek yuk gitu sambil bermain bersama gitu kan, udah sobek terus lem, ini namanya lem, kita sambil ngasih tahu juga bahwa ini tuh namanya lem gitu, ini teksturnya lengket supaya anak tuh mengerti juga, nggak asal cuman tempel gitu kan. Jadi anak bisa mengerti dan tahu apa itu yang dia lakukan dan dia gunakan itu kan. Sudah lem, terus nanti tempel. Nah tempelnya juga kan butuh apa ya, fokus yang bagus ya Bu Ayu, nggak asal tempel gitu. Kalau anak ASD yang sudah bagus, fokusnya, konsentrasinya tentu akan bisa menempelkan pada titik yang tepat itu kan, pada ruangan yang harus ditempelkan seperti itu. Nah, itu salah satu ini Ayah Bunda. Oke, Pak Irsyad mau nambahin dikit ya. Jadi gini, ya, kalau untuk pertama kali, ini ada catatan juga, kalau untuk pertama kali mungkin tidak akan langsung berhasil, ya nggak Pak Irsyad? Ya. Nah, pasti tentu akan ada nih tantangannya ketika di rumah. Mungkin anaknya bisa aja guling-guling dulu, nolak-nolak dulu, nangis-nangis dulu. Nah, gimana sih caranya biar anak itu mau untuk misalnya duduk dan mengikuti lagi? Kita bisa menggunakan hal yang dia suka. Misalnya, anaknya itu suka dengan mainan mobil, atau misalnya suka dengan boneka. Nah, kita bisa tuh pakai itu sebagai mungkin untuk anak itu bisa memusatkan perhatian. Kalau nggak ada benda realnya, kita bisa pakai gambar yang tadi ya Pak Irsyad ya. Jadi bikin mozaiknya itu dengan menggunakan gambar boneka yang misalnya dia suka atau gambar mobil. Nah nanti anak akan dilihatin nih. Yang satu adalah mungkin contoh yang sudah jadi, yang satu adalah yang masih kosong. Jadi nanti anak akan tertarik karena anak ASD seperti anak-anak lain, mereka akan cenderung untuk melihat dulu. Jadi kalau misalnya mereka tidak ada gangguan visual atau tidak ada masalah visual, ketika mereka melihat, mereka mungkin akan tertarik gitu. Apalagi itu adalah benda atau hal yang dia suka. Misalnya dia sukanya gajah atau binatang lain, itu kita gunakan untuk melatih fokusnya atau menarik perhatiannya. Nah, kemudian untuk settingnya nih, kalau misalnya setting di lantai itu kurang efektif, misalnya nanti anaknya jadi guling-guling, atau misalnya anaknya nanti malah jadi lari-larian, kalau misalnya anak ASD itu dengan disertai dengan perilaku aktif. Kita bisa menggunakan meja kecil ya Pak Irsyad ya. Betul. Meja kecil atau kursi. Nah, itu jadi lebih enak. Misalnya anaknya masih umur 4 atau 5 tahun. Nah, atau misalnya pada anak yang 7 tahun itu juga bisa. Kita pakai meja kecil yang seukuran anak. Jadi anak posisinya itu duduk.
itu juga bisa melatih ketahanannya. Jadi aktivitas yang diberikan contohnya oleh Pak Irsyad tadi bisa dilakukan dalam setting yang mungkin cenderung tabletop karena itu bisa melatih banyak hal. Seperti itu Pak Irsyad. Silahkan. Ya betul Bu Ayu, Bu Ayu betul banget ya. Jadi ada pancingan gitu ya untuk apa yang dia sukai supaya dia mau melakukan aktivitas tersebut. Ya. Ya, ini contohnya ya mungkin yang pernah dilakukan anak-anak di kita waktu 17 Agustusan kita bikin apa bendera Indonesia gitu ya. Ini kertas yang disobek-sobek, ini kertas krep namanya Ayah Bunda. Ditipis lagi daripada HVS ya, itu kertas krep namanya. Ini mereka sobek, terus dia remas-remas, kemudian kasih lem, ditempelkan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari anak ASD yang sudah cukup baik gitu ya dalam menempel gitu kan. Karena ini sudah di dalam garis gitu. Bagus banget sih. Rapi ya Pak Irsyad ya? Ya, rapih banget. Oh, bagus. Itu salah satunya ya, melatih motorik halus yang sederhana ya dari untuk menggunakan kertas gitu ya. Terus ada lagi selain menggunakan kertas, apalagi ya supaya misalkan dia menulisnya bagus itu kan biasanya kan anak-anak ini dari orang tuanya pengennya kan nanti dipersiapkan untuk sekolah ya Bu Ayu ya. Pengen sekolah nih, pengen nulisnya bagus itu kan. Gak mungkin kan tiba-tiba anak tersebut langsung bisa menulis gitu kan. Betul kan? Tentunya kita ada pelatihannya itu step by step gitu kan. Tiap hari itu pasti ada perkembangan gitu ya. Dengan adanya pengalaman, tentu anak pun akan berkembang. Anak pun akan berpikir bagaimana cara untuk bisa menulis contohnya. Contohnya misalkan kita ingin bisa anak kita menulis dengan baik ya misalkan pengen jadi tripod nih, gimana sih? Terus dia biar fokus. Nah, contohnya kita ya bikin gambar yang dia suka ya tadi seperti Bu Ayu bilang ya, gambar yang disukai apa sih? Atau makanan yang dia suka apa sih? Gitu kan. Setiap anak tuh biasanya kan makanan tuh paling yang dia suka gitu. Oh, sukanya Oreo gitu kan. Oh, nggak boleh, kan lagi diet nih, nggak boleh. Oh ya udah deh buah-buahan deh. Buah-buah apa sih yang boleh dimakan? Misalkan apel atau misalkan jeruk ataukah pisang gitu kan. Oke, kita sambil melatih dia pisang tuh yang mana sih? Oh, ini pisang tuh gambarnya kan sepertinya panjang ya, lonjong itu warnanya kuning. Nah, kita bikin. Terus caranya gimana nih? Contohnya saya bikin ini ya, gambar pisang. Terus kita kasih titik-titik. Nah, nanti anak disuruh untuk mencocok. Nah, mencocok itu sebenarnya menusuk ya, ditusuk. Jadi nanti setiap anak tuh mencocok ininya apa titiknya satu-satu gitu kan. Nah ini melatih ya, nanti melatih otot-otot jari mereka supaya terbiasa tripod, grasping gitu ya. Nanti juga memang terlihat ada yang seperti ini dulu gitu kan. Tapi nggak nanti apa-apa ya Pak Irsyad kalau masih genggam ya, gini ya? Iya nggak apa-apa. Intinya Atau harus meskipun diperbaiki? sebenarnya kalau gini juga nggak apa-apa ya, lihat dulu kondisinya. Kalau misal seperti ini dulu kan kita lihat dulu oh dia masih belum kuat tuh makanya dia seperti ini. Nanti kalau lama-kelamaan udah cukup kuat nanti kita bantu seperti ini gitu ya. Nanti ada ininya apa alat bantunya. Sebentar saya ambil dulu. Oke. Ya. Nih seperti ini mungkin ya alat bantu untuk yang udah cukup kuat, misalkan udah cukup kuat nih pengen bisa tripod dengan baik gitu kan, kita beli aja alatnya seperti ini misalkan. Ada juga tuh alatnya yang memang khusus untuk 3 jari ada. Ya, kalau ini kan supaya si jarinya masih bisa bebas ya. Kalau alatnya satu lagi bisa lagi yang langsung jarinya masuk gitu kayak ada apa ya kayak cincin gitu. Jadi si tangannya diem, si jarinya diam gitu. Nanti ini bisa dimasukkan ke pensilnya. Nanti dibiasakan anak supaya bisa sambil terus menusuk titik-titiknya gitu. Di sini juga caranya bisa membuat otot-otot jari anak semakin terbentuk ya. Terus juga kekuatannya juga semakin meningkat. Itu Bu Ayu. Terus ada lagi selain ini
Setelah misalkan dicocok ya, terutama kalau misalkan ini kertasnya udah cukup tebal seperti kertas buffalo, itu cukup bagus ya. Bisa misalkan udah sampai bolong nih, terus kita melatih supaya tripod grasp-nya lebih bagus lagi, atau juga koordinasi dua tangannya bagus. Kita bisa bikin cara menyulam gitu, menyulam nih. Contohnya ada ini hasil karyanya ya, bikin nanas gitu kan. Ini kita caranya menyulam gitu. Menyulam tuh seperti apa sih Pak? Yang menyulam caranya memasukkan benang ke lubang dan masukkan lagi kiri kanan gitu. Itu namanya backstitch ya. Kalau di sini namanya apa ya? Tusukan apa bahasa Indonesianya lupa saya. Pokoknya itu kita masukkan benang dari lubang ke lubang gitu kan. Nih. Jadi dia juga selain melatih motorik halusnya, dia juga nanti punya hasil karyanya gitu. Dia punya hasil karyanya seperti ini gitu. Nah, Itu Bu mungkin Ayu. ini kali ya Pak Irsyad, kalau tadi kan contohnya nanas bagus sekali ya. Mungkin pada Ya, anak atau remaja yang memang motorik halusnya masih dilatih tapi dia sudah berkembang. Kalau misalnya masih di latihan awal, tapi kalau misalnya bikin bentuk yang kompleks mungkin agak sulit. Mungkin orang tua bisa menyiasati dengan bentuk yang lebih simpel atau mungkin baru semacam mengikuti garis ya Pak Irsyad ya. Jadi mungkin kayak semacam ya. pagar, jadi garis-garis aja dulu. Nah, seperti itu. Jadi dengan yang lebih mudah, barangkali itu bisa dilakukan di rumah. Jadi nggak harus yang sesulit itu, misalnya itu masih sulit ya. Tapi kalau memang Ya, ya. anaknya sudah berkembang, motorik halusnya silahkan. Seperti itu. Ya, kalau yang tadi memang betul, contohnya memang cukup sulit ya. Kalau misalkan memang sendiri itu agak sulit. Tapi kalau ini sih waktu kita bikin anak yang memang agak belum bisa jadi bisa seperti ini tuh kenapa? Karena kita pandu. Ya, ya tusuk ke sini, tusuk ke sini. Ya, Jadi memang itu kompleks tapi jadi bisa gitu. Ini karena kita pandu juga gitu. Nah, adapun yang pengen mandiri, anaknya bisa sendiri, ya tentu dengan bentuk yang sederhana kata Ibu Ayu bilang ya. iya. Terus juga misalkan anaknya pengen bisa gambar nih, gimana ya caranya gitu kan. Saya pengen bisa anak saya bisa menggambar, gimana ya. Kita latih dia menggambar bentuk-bentuk yang sederhana Bu Ayu. Seperti Gimana apa tuh Pak sih? Ya, Irsyad? nah seperti ini kita mau gambar roket, ya tentu nanti misalkan ada bentuk segitiga, karena kan dalam semua bentuk gambar tuh ada dari bentuk dasar ya. Nah, seperti bentuk roket nanti kan bisa bikin dari segitiga dulu, terus nanti ada kotak dan lingkaran. Nah, kita awali saja dengan belajar menggambar bentuk-bentuk sederhana seperti segitiga, kotak atau lingkaran. Ini dengan cara tracing ini kan bisa membantu anak ya, artinya kemana sih, misalkan dari sini sini, Iya. sini, atau bisa seperti ini untuk seperti huruf A gitu bisa gitu untuk membiasakan anak bisa menggambar dengan baik. Nanti lama kelamaan dia bisa menggambar sendiri. Itu sudah semakin baik gitu kemampuan motorik halusnya dalam menulis ataupun menggambar. Gitu Bu Ayu. Irsyad. Terus ada lagi nih. Terus Wow, itu ada kan lagi Pak lebih. Irsyad. Ya, ada lagi nih Bu Ayu, sebentar. Eh, yang lebih simpel lagi deh ya, itu kan udah cukup ada apa namanya alatnya ya, kayak misalkan Ya. pensil, terus nanti tadi ya kalau misalkan mau menyulam pakai jarum sulam gitu kan ya. Ini ada lagi yang memang cukup mudah ya, Eh, seperti ini sebentar. Nah, buat Pak Irsyad. lukisan ya, ini lukisan seperti ini cukup mudah, anak yang baru 3 tahun 2 tahun juga bisa sebenarnya, hanya kita yang pandu saja warnanya yang mana. Jadi dia dengan cara ini finger painting ya, jadi kita menyediakan pewarna yang paling aman tuh biasanya pewarna makanan yang kita paling campur dengan lem gitu ya, lem cair itu juga bagus sih, nanti teksturnya warnanya juga cukup bagus. Jadi kita aduk-aduk, terus nanti anaknya mau warna apa. Kalau misalkan memang pengen mengenakan aja ya kita terserah anaknya mau ekspresikan mau warna apa aja bebas. Oh ini sambil ngasih tahu warnanya ya, ini warnanya hijau, nama apa? Ini nama warnanya warna hijau. Oke, hijau, dia sambil
pakai finger painting. Kadang-kadang kalau misalkan anaknya tuh karena saking ekspresifnya ya, biasanya langsung semuanya ambil pakai jari, pakai tangan, Iya. tempel gitu, Mhm. tempel. Padahal kan pengennya supaya rapi kan biasanya pakai jari ya satu-satu gitu, pengganti Iya. kuas gitu ya jari ini kayak gitu. Jadi ada yang langsung ambil pakai tangan, just tempel atau Mhm. pakai jari, ada yang bagus gitu. Nah itu juga untuk melatih kemampuan dia. Nah ini salah satu hasil karya anak ASD yang sudah cukup bagus, bisa kita pandu gitu ya. Ini kamu mau warna apa gitu kan, roketnya. Jadi dia pilih sendiri waktu itu mau warna pink katanya gitu, warna ungu, oh boleh. Ya no, ini tuh ada masih bekasnya tuh, bekas Iya, jarinya ya. pakai jarinya masih ada ya Pak Irsyad ya. Iya, ini masih terlihat ya. Kalau ini sih kita pakainya waktu itu pewarna makanan dicampur sama lem uhu itu ya, lem kayu waktu itu. Hmm. Jadi bagus sih ini, cukup kuat juga warnanya. Terus ini juga tuh saya bantu juga dia untuk bikin bumi gitu kan. Iya. Bumi itu warnanya apa sih? Ada lautnya warna biru kan. Ya udah, ayo ambil warna biru dulu itu kan. Terus dia warnain dulu. Terus nanti ditambah lagi warna hijau, terus yang hitam ditambah gitu kan, dari ungu ditambah warna coklat atau warna apa, semuanya dicampur jadi hingga warnanya hitam gitu kan, seperti itu. Ini yang putih-putih ini pakai tip X sih, dia suka gitu kan, Iya. karena dengan barang-barang yang baru tuh, yang dia belum kenal, pasti dia pengen tahu gitu, apa sih ini tuh, kita kasih coba aja, ini namanya tip X nih, nanti kamu ini ya ditekan-tekan gitu. Akhirnya bisa jadi seperti ini. Nah, adapun desainnya ini memang dia pengen, kan dia pengen pengen roket gitu. Jadi cukup bagus. Dia bisa bikin karyanya sendiri. Seperti itu Bu Ayu. Contoh-contohnya, terus ada Nah, lagi nggak? mulai dari kegiatan yang paling sederhana dengan Hmm. pewarna makanan dan tadi ada campuran lem dan juga tangan dan kertas itu aja Iya, udah bisa ya Pak Irsyad untuk melatih ya motorik iya, halusnya. Kalau mau yang iya. lebih sederhana lagi pakai kertas disobek-sobek. Nah, jadi memang Ah, banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan untuk ayah dan bunda di rumah untuk membantu melatih motorik halus anak dan remaja ASD. Nah, tadi kan kita banyak nih Pak Irsyad. Ada lagi Pak Irsyad yang mau dibagikan nih buat para ayah dan bunda di rumah? ada lagi, sebentar. Cari dulu ya. Wow. Paling Nah, Pak Irsyad ini adalah salah um, satu coach art, jadi memang banyak sekali ya media untuk bisa berlatih seni, untuk bisa Pak Irsyad ajarkan kepada anak-anak dengan menggunakan media-media yang tadi. Dan hasilnya menurut saya sangat bagus sih, karena tadi dengan hal yang sederhana, dengan apa namanya, dengan cat warna, pewarna makanan, itu dia bisa jadi bikin gambar roket, dan itu jadi terkesannya sangat bagus ya, karena tidak yang warnanya itu tidak yang mungkin kalau pakai krayon kan biru-biru semua gitu ya. Tapi kalau tadi itu ada kesan jari-jari tangannya, jadi kelihatan ada polanya seperti itu. Itu lebih menarik. iya. Betul. Oke, saya lanjutkan lagi mungkin bagi Bapak Ibu di rumah mungkin bisa juga nanti pengen sekaligus anaknya berlatih untuk report casting. Ada Mhm. beberapa macam mainan gitu yang bisa digunakan. Contohnya puzzle-puzzle. Ya di sini kita ada puzzle gitu ya, puzzle sayuran gitu, sekaligus mengenalkan nama-nama sayuran. Kita pakai yang puzzle-nya itu ada ininya di tengahnya ya, ini untuk pencapit gitu kan. Jadi ini untuk membiasakan anak supaya bisa tripod grasping gitu. Itu untuk menambah kemampuan motorik halusnya semakin baik lagi untuk tripod grasping ya. Terus selain itu juga tadi kan udah disebutkan kata Bu Ayu ya, apa pakai jepit-jepit gitu kan. Ini ada nih yang sering dilakukan gitu kan. Terus ada juga yang mungkin yang paling anak sukai gitu ya, anak-anak eh, anak kecil ataupun anak remaja ataupun mungkin seumuran kita juga pada suka gitu, apa sih kayak gini, slime ya, ini Oke. untuk melatih motorik halusnya ya, tuh untuk genggamannya ini biar bisa lebih kuat gitu kan, untuk melatih otot-otot jarinya, terus
bagaimana dia membuat suatu bentuk. Dari awalnya memang kita ya mengenalkan dia dengan slime ini, terserah dia mau bikin apa gitu kan, senyamannya dia dulu, senyamannya dia menggunakan slime ini untuk bermain seperti apa, sampai dirasa sudah cukup, dia sudah cukup ngerti memakai slime, kita bantu deh gitu kan, supaya manipulasi tangannya bagus tuh seperti apa ya, kita mudah bikin bentuk lonjong misalkan kan seperti ini, atau mungkin nanti di meja gitu kan bisa di maju mundur gitu tangannya kan, gerakan seperti itu ya, nanti ini namanya lonjong gitu kan. Terus bisa juga nanti bikin yang lebih tambahan lagi gitu kan, gerakan Bisa tangannya memutar bisa ya Pak Irsyad ya? memutar. Ini kan cukup sulit juga gitu ya. Misalkan kalau ini kan lebih mudah ya, cuman maju mundur maju Ya. mundur. Nah, untuk bulat itu udah cukup sulit ya. Ini Jadi gerakan tangannya kedua tuh tangan. mulai dari lengan, pergelangan tangan, kemudian telapak tangan dan jari-jari bergerak ya. Betul. Wow. Ini bisa bikin bentuk bulat, itu sudah cukup bagus. Nanti kalau misalkan udah bisa seperti itu, nanti dia bikin apa, bentuk apa lagi itu kan dari bentuk-bentuk tersebut kalau sudah bisa. Itu sih untuk melatih anak itu kan, bermain sambil melatih motorik halusnya. Bagus banget sih. Terus ada juga aktivitas yang lebih apa ya, lebih menyenangkan juga gitu kan. Misalkan kita sering memasukkan ini ya, meronce gitu kan, dari tali gitu. Kita bisa dari pokoknya barang-barang yang berlubang aja gitu kan bisa. Manik-manik Kita juga masukkan, bisa ya Pak Irsyad ya? bisa gitu kan, itu lebih Kalau kecil di kan lebih rumah bagus. misalnya punya manik-manik bisa dipakai. Ya betul Bu Ayu, pakai manik-manik. Nah, anak kan suka kalau udah sampai selesai itu kadang suka main-mainin gini gitu ya, Iya. atau dijadikan kalung-kalung gitu ya kalau perempuan. Itu sih yang biasanya anak-anak suka gitu ya. Terus ada apa lagi ya? Mungkin ya masih itu aja deh dulu dari saya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan boleh ya, dari ayah dan bunda yang ada pertanyaan, atau dari teman-teman sekalian ada pertanyaan, dipersilahkan. Itu Bu Ayu mungkin dari saya cukup. Nah, oke. Nah, terima kasih Pak Irsyad untuk banyak sekali ya stimulasi yang bisa dilakukan di rumah untuk ayah dan bunda. Tadi itu bukan suatu hal yang misalnya Pak Irsyad tadi pakai clay yang modelnya tera putih. Nah, kalau misalnya di rumah nggak ada, mungkin bisa pakai semacam play-doh atau malam ya Pak Irsyad ya. Ya betul, bisa pakai Itu malam bisa tuh dipakai, Play-Doh. tapi tetap ya harus didampingi oleh orang tua karena itu kan benda-benda yang mungkin cenderung kecil nih. Kalau anak ASD biasanya nanti takutnya dimakan seperti itu. Atau mungkin kalau minta malahan kalau yang tadi teraputi nanti takutnya kena ke baju jadi lengket. Jadi memang itu kegiatan yang bisa dilakukan oleh orang tua dan anak. Jadi orang tua itu akan sebagai ini ya, sebagai fasilitator atau mediator yang menyediakan, mendampingi. Jadi jangan kalau misalnya mau melatih motorik halus bukan berarti anaknya ditaruh di dalam ruang bermain, dikasih mainan gitu, tapi diajarkan. Kalau mau robek kertas gini ya. Nah, mungkin ini kali ya Pak Irsyad, kalau tadi pakai kertas, itu kan ada beberapa anak yang memang untuk kemampuan dari otot-otot atau jari-jari tangannya masih belum matang. Mungkin bisa pakai tisu. Jadi sebenarnya benda-bendanya banyak substitusinya ya Pak Irsyad, yang nggak harus yang sama. Kalau tidak ada balok mainan, bisa pakai manik-manik. Cuman kalau manik-manik, ukurannya lebih kecil. Mungkin orang tua bisa mendampingi seperti itu. Ya. Oke, nah Ya, kalau ada dari juga Bu Ayu, misalkan ya, nanti medianya kertasnya udah bisa, ya kita ganti dengan media lain gitu, yang tadi yang sobek-sobek, misalkan entah kita pakai, dia masih takut sama daun, ya udah kita coba pakai daun-daunan, dibiasakan gitu kan, bahwa daun itu aman gitu. Nanti bisa buat kolase juga, montase juga bisa gitu, daun, bahan yang lainnya kayak plastik ataupun kain itu juga bisa. iya Pak Irsyad. Nah, kalau untuk hasil karya-karyanya tadi, untuk ayah dan bunda di rumah itu bisa ya disimpan. Jadi misalnya disimpan di lemari, atau mungkin dipajang, beberapa dipajang. Jadi anak itu tahu
atau remaja itu tahu meskipun mereka ASD atau mereka dengan ASD, mereka bisa loh membuat karya. Atau misalnya yang remaja udah bisa masak atau yang melukis karena dari klien kami ada ya Pak Irsyad ya yang kelukisannya tuh bagus dan bisa dijual ya. Iya, ada. Nah, jadi itu bisa tuh digunakan untuk life skill-nya. Jadi dia berdaya. Jadi bukan cuma sekedar untuk bantu diri, tapi dia nanti bisa berfungsi. Misalnya dia bikin karya, kemudian dijual. Tapi kalau misalnya tidak dijual, mau dikoleksi sendiri itu juga nggak apa-apa. Nah, misalnya ada beberapa yang dipajang, itu akan sangat membantu melatih kepercayaan diri anak. Karena dengan dia melihat hasil karyanya, oh iya ya tadi dia yang bikin, atau mungkin kemarin dia bikin seperti itu, kemudian dipajang. Atau misalnya orang tua juga ada videonya bagaimana prosesnya anak membuat, nanti anak dikasih lihat gitu. Jadi daripada mungkin nonton hal yang kurang, misalnya nih nonton kartun terus gitu ya, tapi kartunnya yang kurang tepat untuk anak, mungkin bisa dikasih lihat. Ini ya, kamu kemarin habis bikin kolase, caranya kamu sobek-sobek, lalu ditempel. Wah iya, kamu bikinnya sama kakak atau sama adik. Nah, itu juga melatih komunikasi dan bahasa anak. Karena dengan kita mengajarkan anak, kita memberikan informasi, atau mungkin kita mengajak bicara, itu akan ada informasi-informasi yang masuk kata-katanya. Jadi itu bisa menambah kosakata seperti itu. Jadi selain untuk bisa melatih motorik halus, dapat juga kosakatanya, latihan fokus, kemudian bisa juga latihan bonding antara orang tua dengan anak. Biasanya kan anak-anak ASD itu kan cenderung ini ya, suka bermain sendiri. Nah, dengan dia Iya. diajak bermain bersama orang tua atau adik atau kakak, itu nanti dia bisa tuh membentuk bondingnya. Oh iya ya, dia mainnya sama sama si ini, sama kakaknya. Dia ada di meja yang sama dengan kakaknya atau adiknya. Jadi itu akan menumbuhkan perasaan bahwa dia itu punya seseorang, dia punya keluarga, dia punya saudara, seperti itu. Jadi memang untuk satu aktivitas motorik halus itu akan bisa banyak sekali mendapatkan manfaat untuk anak dan orang tua. Jadi mungkin para orang tua bisa mendampingi anaknya dan juga bukan yang berpikiran nanti juga bisa sendiri. Karena pada anak-anak atau remaja dengan ASD itu akan sangat sulit. Mereka perlu pendampingan dan mereka juga perlu arahan dari orang tua atau pendampingnya seperti itu. Oke. Iya, betul banget. Dari sini ada mungkin yang mau ditanyakan atau ada misalnya kendala atau mungkin ingin di-sharing dari orang tua, mungkin ada yang mau di-sharingkan? Oke. Iya. Nah, kalau dari topiknya Persilakan. ini Pak Irsyad ya, orang tua masih banyak yang memperhatikan ya, melihat cara-caranya ya. Iya. Oke. Ada nggak ya? Nih, waktunya ada 2 menit lagi. Oke. Ini ada yang menanyakan nih, Bu Ayu. Mhm. Nah, dari kain_tradisional. Wah. Nah, anak saya bila diminta gurunya membuat kolase, suka gak mau, malah ngambek atau tantrum duluan. Gimana ya cara memotivasi anak supaya ia mau mengerjakan kolasenya, padahal sudah dia dampingi mamahnya di sebelah dia. Nah, bagaimana Bu Ayu? Oke, nah Ya. mungkin kita apa namanya bisa menggunakan trik-trik umum ya. Mungkin dengan misalnya nih kolase, mungkin kolasenya bukan suatu hal, bukan gambar yang menarik. Kita bisa menggunakan gambar yang menarik perhatian anak. Misalnya anaknya suka dengan binatang tertentu atau misalnya dia tertarik dengan benda tertentu. Kita jadikan tuh untuk contoh. Jadi misalnya nih kolase yang sudah jadi dan ini kolase yang mau dibuat seperti itu. Kemudian kalau misalnya anaknya ngambek atau tantrum duluan, kita bisa kasih space dulu untuk anaknya. Jadi kalau misalnya dia harus latihan motorik halus tapi dalam kondisi tantrum, itu juga nggak bagus ya. Jadi mungkin bisa dikasih space dulu, anaknya dibuat tenang. Jadi nanti kalau dia udah calm down, nah baru tuh kita ajarkan. Misalnya dia mau nangis dulu, nggak apa-apa. Atau misalnya dia mau tantrumnya dengan guling-guling, nggak masalah. Tapi kita pastikan aman. Misalnya dia guling-gulingnya itu di matras, di dalam ruangan yang nggak ada benda berbahaya. Nah itu kita tunggu. Kalau tantrumnya sudah selesai, anaknya sudah rilis, sudah tenang, baru kita gunakan cara-cara yang tadi. Misalnya dengan contoh gambar, atau misalnya diiringi dengan musik ya Pak Irsyad ya, barangkali bisa lebih Iya, tenang. Jadi iya dengan betul. misalnya ada
musik instrumental, jadi nanti anak itu bisa lebih tenang. Kemudian misalnya anaknya ada misalnya habis sudah selesai kita kasih tahu, nanti kalau sudah selesai kita pajang ya, atau kita kasih contoh yang lain. Jadi dengan hal-hal yang apa ya, menurut saya diriliskan dulu tantrumnya, baru melakukan kegiatan itu akan lebih efektif. Seperti itu. Kalau Iya. dari Pak Irsyad bagaimana? Ya, betul ya dari Bu Ayu. Mungkin saya tambahan saja sih. Mungkin dilihat juga mungkin kemampuan anaknya saat mau mengerjakan kelas 1 seperti apa. Apakah dia udah bisa menggunting ataukah belum gitu kan. Jadi kalau emang di situ gurunya menyuruh anaknya untuk menggunting, ya mungkin ketika dia nggak bisa, ya mungkin dia juga udah apa ya, udah nggak mau gitu kan, karena dia belum bisa gunting gitu kan. Ya kita fasilitasi gitu kan. Dengan kemampuan anak yang bisa tuh, dengan tadi kan caranya seperti merobek ya, seperti itu. Jadi anaknya juga percaya diri gitu ya, nggak minder gitu sih Bu Ayu. Mungkin seperti Oke. itu dari jawaban dari kami. Mungkin ada pertanyaan lagi. Waktunya sudah menunjukkan 16.01 ya. Bu Ayu, silahkan, mungkin ada yang mau bertanya lagi atau mau kita cukupkan? Mungkin kalau ada pertanyaan, mungkin bisa DM di Instagram kami ya. Iya. Oke. Oke. Terima kasih semuanya ya, karena waktunya sudah selesai. Eh, oh, masih ada lagi nih. Oke. Untuk mati toilet training dimulai, oh, ini ada satu lagi katanya Bu Ayu ya. Untuk mati toilet training dimulai dari memakai celana sendiri, bisa dimulainya dengan cara yang bagaimana ya Kak? Soalnya ASD yang saya dampingi sering tidak fokus dan tidak mau pakai celana. Bagaimana Bu Ayu? Oke, nah sebenarnya ini ya, apakah ini berkaitan dengan motorik halusnya atau toilet trainingnya? Karena kalau misalnya berkaitan dengan motorik halusnya, itu terkait dengan bagaimana dia bisa memegang celana. Kan kalau misalnya pegang celana itu kan misalnya pegang bagian kanan, pegang bagian kiri, kita harus bisa melihat apakah dia sudah bisa mengkoordinasikan kakinya. Jadi koordinasi kaki dengan tangan, kemudian mata juga gitu ya. Jadi apakah dia bisa tuh pakai celana? Jadi kita lihat dulu, kita harus lihat dulu kemampuan motoriknya seperti apa. Tapi mungkin ini akan lebih spesifik ke kemampuan bantu diri atau toilet trainingnya. Kalau kemampuan apa namanya motorik halusnya itu mungkin kita bisa lihat bagaimana dia bisa memegang tangan, apa memegang celana, kemudian bagaimana dia bisa mengkoordinasikan mata, tangan dan juga kakinya seperti itu. Seperti itu Pak Irsyad. Oke, terima kasih Bu Ayu. Oke, kita cukupkan ya untuk eh, siaran hari ini. Terima kasih banyak kepada semuanya yang sudah menonton kami. Semoga ilmu yang telah kami berikan sangat bermanfaat. Tentunya baik bagi diri kita sendiri dan untuk keluarga kita ya. Oke, begitu Bu Ayu. Ada tambahan lagi dari Bu Ayu? Tidak ada Pak Irsyad, cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore dan tetap sehat ya. Semangat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.